Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdian Prahdan dari kelas MI2D dengan absen 11. Di sini saya akan mendemokan atau mereviewkan hasil daripada praktikum saya. Untuk yang pertama yaitu ini untuk praktikum 1 dengan judul flipping spread secara horizontal. Untuk langkah yang pertama yaitu saya membuka Unity Hub seperti biasanya, namun di sini tidak saya demokan Unity Hub untuk membuat project. Lalu yang langkah kedua yaitu saya menambahkan enemy bug ke folder aset saya. Setelah enemy bug saya tambahkan, enemy bug saya drag ke hierarki daripada project saya. Setelah saya drag, maka di sini saya membuat script C# dengan langkah aset create C# script. Adapun kodenya seperti di jobset yang mana ini mengubah bila mana nanti game berjalan mengubah arah daripada objek yang mana di sini objek adalah serangga dengan berubah hadapannya ke kiri ataupun ke kanan. Seperti itu. Adapun setelah scriptnya jadi, maka di sini saya drag scriptnya ke game object enemy bug. Setelah saya drag, maka di sini sudah bisa digunakan untuk pergerakan atau hadapnya yang mana dapat digerakkan hadapnya dengan arah kiri kanan pada keyboard. Adapun demonya langsung saya demokan. Seperti ini untuk perubahannya. Ini ketika saya klik arah kanan dan ini untuk arah kiri. Seperti itu untuk demonya praktikum 1. Untuk selanjutnya yaitu praktikum 2. Praktikum 2 yang pertama, praktikum 2 sampai 4 adalah praktikum yang berkelanjutan, namun ada pun yang dibuat bertahap. Untuk yang pertama ini bagian tubuh ketika bergerak, untuk judulnya yaitu tepatnya di kepala, yang mana di sini saya membuat si objek potato man ini topinya itu naik ke atas apabila si objek ini melompat, tepatnya melompat ke atas. Untuk yang pertama di sini saya set main kamera untuk size-nya menjadi 10. Untuk yang kedua saya mengatur gravity dengan cara pada project saya klik edit lalu project setting. Di sini untuk tempat gravity, untuk tempat 2D gravity terletak di basic 2D, yang mana di sini tinggal mengubah mengubah Y paling atas ini menjadi seperti demikian. Setelah saya selesai pada gravity 2D-nya, lalu saya mendrag karakter 2D yang di sini adalah potato man ini ke hierarki saya. Adapun karakter 2D-nya terletak di folder yang telah saya impor ke project saya, yaitu potato man ini foldernya. Di sini untuk asetnya di prefabs. Nah, ini saya drag ke sini ke hierarki. Untuk selanjutnya setelah saya drag, saya mendrag lagi objek yang bernama platform wall blocks. Untuk platform wall block ini dimana tempatnya yaitu di spread platform wall block. Ini saya drag ke sini. Setelah saya drag, adapun untuk mengatur agar platform wall blocks ini nanti bisa memberi pengaruh ataupun ketika si potato man ini jatuh ke bawah, maka dia bisa menyangga. Maka di sini saya tambahkan Poco Leader 2D. Setelah saya tambahkan Poco Leader 2D, di sini saya men-setting untuk objek platform wall block ini, yaitu di sini sebelumnya tidak ada layer untuk ground, namun saya tambahkan dengan add layer. Di sini saya tambahkan ground. Setelah saya tambahkan ground, maka saya setting untuk layernya ini menjadi ground.
Adapun langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat animasi, yang mana animasi ini nanti untuk menyeting topi daripada si karakter ini, yaitu Potato Man. Adapun caranya yaitu klik karakter tuh di dot ini, lalu animation. Nah, di sini saya tambahkan beberapa klip seperti demikian. Nah, ini untuk klipnya. Untuk yang pertama yaitu saya menambahkan karakter Bitman Idol. Nah, ini yang berfungsi nanti untuk diatur untuk tepatnya itu bagaimana animasi atau karakter ini bisa bergerak. Untuk setelah itu saya tambahkan Bitman Jump, yang mana ini untuk pergerakan si karakter, yaitu untuk pergerakan tepatnya pergerakan topinya. Di sini untuk tepatnya pergerakan topi. Nah, di sini, maaf. Nah, di sini. Ini setelah disetting, adapun di sini tidak mengandalkan cuma daripada animation juga, namun mengandalkan juga dari player control, yang mana ini untuk pergerakan kiri kanan. Maksudnya pergerakan kiri kanan adalah seperti yang di praktikum 1 tadi untuk flipnya, untuk hadapnya. Untuk settingan pada platform wallblock yaitu di sini dengan setting size ini seperti tepatnya size, dan juga ini box collider seperti yang tadi dibutuhkan, yaitu agar si objek ini tidak jatuh ke bawah melewati ketika jatuh tidak langsung ke bawah, namun ada penyangkanya yaitu platform wallblock ini. Adapun demonya seperti demikian. Nah, seperti demikian. Ini sebenarnya untuk Potato Man atau karakternya ini gerak sendiri. Saya tinggal mengarahkan arahnya seperti ini. Namun di sini jika melewati platform wallblock maka akan jatuh ke bawah. Untuk selanjutnya yaitu praktikum 3. Untuk praktikum 3 seperti yang saya katakan tadi masih berkelanjutan. Untuk praktikum 3 yaitu menambahkan platform boot blocks ini. Untuk platform boot block ini nanti ini bisa naik ke atas dan ke bawah seperti game pada umumnya. Ada yang diam naik ke atas ke bawah, dan ada yang bisa jatuh ketika naiki objeknya. Adapun untuk settingan platform wall blocks ini mengandalkan pada animasi. Namun di sini juga tambahkan untuk box collider ini. Adapun daripada animasinya nanti dibuat untuk animasi naik ke atas dan ke bawah. Ini untuk animasi posisi. Jadi di sini diatur agar naik turun untuk objek platform wall blocks-nya. Sehingga nanti ketika didemokan si Potato Man ini kalaupun dia naik ke platform boot block ini dia tidak jatuh. Namun untuk platform boot block ini setiap saat naik turun untuk objeknya. Baik, akan saya demokan. Seperti demikian. Nah, ini platform boot blocknya naik turun. Nah, ini bisa naik. Nah, untuk lompat seperti yang praktikum tadi, nah seperti ini. Untuk setiap lompatan ini lompat sangat tinggi sekali, namun ketika lompat dapat diperhatikan di praktikum 2 tadi topinya itu memberi efek lepas dari kepalanya. Nah, seperti demikian. Baik, untuk selanjutnya akan menuju ke praktikum 3. Mohon maaf, move state. Nah, seperti demikian.
Untuk move state ini sebenarnya ini cuma menambahkan satu game object, namun ini untuk ke bawah ini adalah duplikasi daripada satu game object yang ditambahkan tadi. Yaitu untuk yang ditambahkan yaitu water block container. Untuk langkah pertama yaitu di sini membuat game object empty dulu yang bernama water block container. Ini untuk menjadi sebuah kontainer atau bungkus daripada objek water block. Adapun objek water block ini dapat ditemukan di folder yang sudah diimport tadi. Nah, untuk di sini disetting untuk posisinya. Untuk yang pertama disetting yaitu posisi daripada kontainernya itu sendiri, yaitu x 2,5 y min 4 dan z 0. Setelah itu di sini dari objek water block tadi itu di drag ke hierarki, di drag lalu ditambahkan box collider 2D, yang mana box collider 2D ini dicentang untuk is trigger ya, karena nanti kita akan buat trigger untuk di langkah praktikum yang keempat, itu yang terakhir. Setelah disetting seperti demikian, kita membuat juga script csub dengan antara asset script csub script. Adapun scriptnya waterblock ini nanti terkait dengan trigger yang kita buat di akhir nanti. Apabila si objek putatomid ini jatuh, maka waterblocknya ini atau objek waterblock ini jatuh ke bawah. Pastinya apabila dinaiki oleh putatomid akan jatuh ke bawah. Adapun triggernya itu sebelum membuat trigger yaitu membuat animasi terlebih dahulu. Animasi berfungsi untuk jatuhnya ke bawah si waterblock ini. Adapun untuk animasinya itu seperti demikian, yang diatur adalah posisinya, posisi daripada waterblock itu sendiri. Ini diatur untuk untuk klik ke atas dan ke bawah seperti demikian. Namun yang berlaku untuk yang ke bawah saja. Dan setelah dibuat, maka ke animator. Di sini tadi sebelumnya ini cuma sambung antara entry ke platform water up. Di sini saya tambahkan untuk water up ini ke platform water down dengan klik kanan make transition, tambahkan ke platform water down. Demikian. Lalu di sini saya tambahkan trigger. Di sini sebelumnya tidak ada trigger, lalu saya tambahkan dengan klik plus ini. Lalu saya masukkan trigger, saya masukkan dengan nama val. Namun di sini karena saya sudah membuat dan saya sudah melakukan praktikum, maka tidak perlu saya buat lagi. Adapun settingan daripada settingan dari transition ini seperti demikian. Untuk gas exit time di uncheck. Untuk settings ini transition duration ini 2 detik. 2 detik. Jadi apabila si objek potato main tadi, karakter tadi di atas si waterblock tadi, maka jatuhnya 2 detik. Setelah di atasnya maka akan jatuh. Adapun ini di transition offset diisi 0, interruption source none, dan juga kondisinya apabila apa yang akan dilakukan ini itu jika kondisinya seperti ini, yaitu kondisinya false. Nah, jadi seperti demikian. Adapun di sini setelah dibuat di setting seperti demikian, lalu ini waterblock container ini di copy atau duplikat sehingga menjadi 7. Untuk duplikatnya adalah 6, yang hasil adalah 1, sehingga menjadi 7. Tanpa duplikat ini sebenarnya cuma menjadi satu kotak saja. Nah, seperti demikian. Namun diduplikat agar panjang. Nah, seperti ini.
Adapun untuk demonya, nah seperti demikian. Apabila dinaiki maka jatuh. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu praktikum 5. Ini untuk praktikum yang terakhir. Untuk praktikum 5 di sini tidak panjang, namun di sini belajar untuk menambahkan tepatnya lebih ke animasi. Untuk yang pertama ini adalah satu project baru yang dibuat karena memang dari jobsnya disuruh untuk membuat project baru. Lalu di sini saya menambahkan atau mengimpor folder dari luar, yaitu tadi kalau tidak salah namanya spreadsheet sequence. Saya masukkan ke aset saya dengan impor, yang mana di sini ini ada di dalamnya ada file monster 1 seperti yang dibutuhkan sesuai di job sheet. Lalu apa yang saya lakukan untuk yang pertama, saya melakukan klik monster 1. Lalu sebelumnya di sini tadi spread mode ini adalah single, saya ubah menjadi multiple. Lalu saya ke spread editor, saya men-setting ini seperti yang di job sheet, yaitu untuk yang pertama ini type ini saya klik segitiga ini, saya klik otomatis ini. Untuk type-nya ini saya setting grid by cell size, lalu saya slash. Adapun di sini karena langkah sudah saya lakukan, maka saya tidak perlu melakukannya lagi, sehingga nanti jadinya ini bisa menjadi banyak seperti ini. Dan beberapa bagian ini ada crash yang tidak sesuai diinginkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu di sini tentunya di expand atau dibuka filenya apa saja. Lalu di sini saya menambahkan satu game object kosongan. Nah, yang mana ini monster satunya adalah game object kosongan dengan game object create empty. Lalu saya rename, saya segalanya saja. Nah, di sini namanya saya rename menjadi monster 1. Jadinya seperti ini di atas. Nah, di monster 1 ini saya masukkan animasi seperti yang diberitakan di jobset animation. Dan di sini untuk animasinya ini saya drag 4 animasi dari sini, dari spreads ini saya drag ke sini. Karena di sini sudah terisi, maka tidak bisa untuk di drag kembali. Setelah saya isi ini animasi dapat tampil bagaimana sudah di play. Namun di sini secara project ataupun secara main kamera tidak terlihat karena memang di sini game objeknya kosongan. Baik, di sini akan langsung saya demokan untuk demonya, sehingga hasil daripada animasi tadi yaitu si monster ini seakan terbang. Nah, seperti ini. Karena kecil maka saya besar. Ini adalah monsternya terbang. Ini sebenarnya animasi adalah hasil daripada penambahan ataupun penggabungan gambar-gambar tadi, yang mana diputar secara cepat dan diulangi lagi, seperti itu. Baik, saya kira itu untuk praktikum atau review praktikum yang telah saya lakukan. Sekian dari saya, Fardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.